Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari The New City Catechism pertanyaan ketiga pada hari ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tiada henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang terus kami boleh alami, rasakan di tengah-tengah segala kelemahan kami. Hari ini Tuhan, kami kembali rindu untuk belajar firman-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Teguhkan dan kuatkan iman kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pertanyaan ketiga dari The New City Catechism adalah, ada berapa pribadi dalam satu Allah? Jawabannya, ada 3 pribadi dalam satu Allah yang benar dan hidup, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya sama dalam hakikatnya dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. Banyak ayat yang mendasari dari jawaban ini, salah satunya 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi dalam ayat ini saudara lihat ada 3 pribadi yang disebutkan di sana. Tuhan Yesus, kasih Allah, dan Roh Kudus. Doktrin Trinitas adalah doktrin Kristen yang paling penting. Doktrin ini sangat mendasar bagi iman kita. Sekalipun bagi banyak orang, doktrin ini benar-benar sulit untuk dimengerti. Mereka membayangkan seperti soal matematika yang sangat membingungkan. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ya saudara, dan sekalipun kita dapat mungkin memikirkan arti Trinitas ini, kita sebagai orang percaya, kata ini tampaknya juga seringkali terlalu sulit untuk dimengerti. Apa relevansinya atau keterkaitannya dengan hidup kita? Apakah Allah Trinitas itu, ketika kita memahaminya, tidak ada kaitan dengan diri kita? Benarkah demikian? Saudara, kata Trinitas memang tidak ditemukan dalam Alkitab. Tetapi kata ini merupakan kristalisasi kebenaran, mencakup dengan sangat baik sekali mengenai penyataan diri Allah yang ada di dalam Alkitab. Ada 7 pernyataan yang benar-benar tercakup dalam doktrin Trinitas ini. Yang pertama, Allah itu Esa, hanya ada 1 Allah. Yang kedua, Bapa adalah Allah. Yang ketiga, Anak adalah Allah. Yang keempat, Roh Kudus adalah Allah. Kelima, Bapa bukan Anak. Keenam, Anak bukan Roh Kudus. Ketujuh, Roh Kudus bukan Bapa. Jika saudara memahami ketujuh pernyataan ini, maka saudara sudah memahami doktrin Trinitas. Apa artinya ketika kita berkata ada 1 Allah dan 3 pribadi? Orang Kristen itu monoteis, percaya pada 1 Allah. Kita tidak percaya ada banyak Allah atau menyembah dewa-dewa, tetapi hanya pada 1 Allah. Dan Allah ini, Allah yang 1 ini, menyatakan dirinya dan hadir sebagai 3 pribadi. Nah saudara, kata pribadi ini juga sangat penting. Gereja mula-mula bergumul dengan kata atau istilah apa yang tepat untuk 3 penyataan diri Allah ini. Dan kata pribadi adalah istilah yang tepat
untuk tiga anggota Trinitas ini. Karena istilah pribadi itu menunjukkan adanya relasi satu sama lain yang memang itu terjadi. Relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada di dalam Alkitab. Tiga pribadi itu hadir bersama-sama sebagai satu hakikat meskipun dengan perbedaan-perbedaan. Yang satu bukanlah yang lainnya, tetapi semuanya sama dalam kedudukan, kekuasaan, kemuliaan, dan keagungan. Seperti ketika Yesus mengutus para murid untuk membaptis dalam amanat agung, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita melihat doktrin Trinitas yang kudus ini terajut di sepanjang kitab suci. Persoalan yang lebih membingungkan banyak orang adalah mengapa doktrin ini penting? Seperti di awal tadi sudah saya sebutkan, ya mungkin saudara percaya, oke, saya tahu Allah memiliki tiga pribadi dalam satu hakikat dan satu dalam tiga. Tetapi apa pengaruhnya dalam kehidupan saya? Kevin DeYoung memberikan tiga hal penting yang bisa kita dapatkan dari doktrin ini. Yang pertama, Trinitas menolong kita mengerti bahwa kesatuan bisa terjadi dalam keberagaman. Hal ini merupakan salah satu persoalan paling mendesak dalam kehidupan kita di dunia saat ini. Sebagian orang hampir selalu berfokus pada keberagaman, pada fakta bahwa manusia itu beragam, berbeda-beda. Mereka tidak melihat ada dasar persamaan yang bisa menyatukan. Namun sebagian orang lainnya ingin menekankan keseragaman total dalam berpikir, bertindak, dan berekspresi, bahkan dalam beragama. Saudara, kalau kita tidak memahami tentang kebenaran ini, refleksi dari Allah Trinitas, Allah yang menciptakan kita adalah manusia, adalah gambar dan rupanya. Maka kita pun pasti akan mengalami masalah dalam relasi kita. Kesalahan, pandangan, ya kita menekankan keberagaman tanpa ada yang menyatukan, atau ingin menyeragamkan tanpa menerima perbedaan. Ini pasti menimbulkan permasalahan yang serius. Trinitas menunjukkan pada kita bahwa kita dapat memiliki kesatuan yang mendalam, real, dalam keberagaman. Kita dapat melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus dapat bekerja dalam kesatuan yang utuh untuk keselamatan kita. Bapa menugaskan, Anak melaksanakan, Roh Kudus memberlakukan. Kita mengalami Allah yang sepenuhnya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi karya ilahi ketiganya tak dapat dipertukarkan atau tumpang tindih. Saudara, yang kedua, kita memiliki Allah Tritunggal. Kalau kita bisa percaya dan bisa kemudian mengerti tentang makna Tritunggal ini, maka kita memiliki kasih yang kekal. Kasih sudah ada sejak segala zaman. Jika saudara memiliki Allah yang tidak tiga pribadi, maka Allah itu harus membuat sesuatu untuk dikasihi. Ya, kalau Allah itu satu mutlak, maka kapan Allah disebut Maha Pengasih? Ketika Dia belum menciptakan segala sesuatu, Dia mengasihi siapa? Saudara, maka Allah itu harus membuat sesuatu untuk dikasihi. Dan ketika sesuatu itu dibuat, barulah Dia menjadi Allah yang mengasihi. Tentunya Allah tidak demikian, saudara.
Allah tidak perlu untuk membuat sesuatu untuk dikasih, untuk menjadi sasaran ungkapan kasihnya, maka dia baru kemudian menjadi Allah yang mengasihi. Karena apa? Allah itu adalah 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah ada sejak kekal. Maka Allah sudah dan selalu memiliki relasi kasih ini sejak kekal. Allah Maha Kasih itu sudah sejak kekal. Jadi kasih bukanlah sesuatu yang diciptakan kemudian. Allah tidak harus keluar dari dirinya untuk mengasihi. Kasih itu kekal. Dan ketika kita memiliki Allah Tritunggal, kita memiliki sepenuhnya Allah yang adalah kasih ini. Ketiga, dan yang terpenting, doktrin Trinitas sangat penting bagi kita, orang Kristen secara khusus, karena tidak ada yang lebih penting di seluruh muka bumi ini selain mengenal Allah. Banyak orang mereka tahu ada Allah, tetapi Allah yang seperti apa, mereka tidak mengenalnya. Karena Allah telah menyatakan dirinya, kita bisa tahu, kita bisa kenal. Dia ada sebagai satu Allah dalam 3 pribadi, satu hakikat ilahi, hadir sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal ini. Maka saudara, tidak ada satupun orang Kristen yang boleh mengabaikan realitas Allah Tritunggal ini. Pada akhirnya, doktrin Trinitas ini penting dan sangat berharga karena Allah itu penting dan berharga. Allah adalah satu roh yang tidak terbatas dan tidak terbagi, akan tetapi Dia juga adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang harus dipercayai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.